Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Yuyun Umaida MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence and Data Analyst dan juga kepada teman-teman kami yang kelas 2D yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami akan mempresentasikan tugas final team project yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raffi Raditya dan juga ada teman saya Naila Nahwa Hendri dan juga Raffi Lukman Fahri. Pentingnya data science di era society 5.0. Untuk ini saya serahkan kepada Naila Nahwa Hendri. Baik, untuk pentingnya data science di era society 5.0, era ini mengedepankan integrasi antara dunia fisik dan digital dengan tujuan menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia yang menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk contoh dalam kehidupan nyata seperti berikut. Data science memainkan peran kunci dalam mengelola rute tujuan dan mengoptimalkan pemberitahuan kemacetan, kecelakaan, dan lain-lain guna membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Teknologi data science seperti Google Maps, setiap orang dapat mengakses rute tujuan yang diinginkan dan data dari sensor jalan untuk memprediksi dan mengelola lalu lintas secara real time. Untuk tugas pokok data science dan teknik-teknik pembelajarannya akan saya serahkan kepada Raffi Lukman Fahri. Baik, terima kasih sebelumnya. Tugas pokok data science. Memproses data. Proses ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam data science. Data yang digunakan untuk analisis harus bersih, terstruktur, dan siap digunakan. Memproses data. Proses ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam data science. Data yang digunakan untuk analisis harus bersih, terstruktur, dan siap digunakan. Melakukan analisis eksploratif. Tujuan dari analisis eksploratif adalah untuk memahami data dengan lebih baik dari menemukan pola, tren, dan anomali yang mungkin ada. Membuat visualisasi data. Visualisasi data adalah cara yang efektif untuk mengkomunikasikan temuan data kepada orang lain. Selanjutnya, teknik pembelajaran data science. Ada teknik pengumpulan data, teknik pembersihan data, teknik analisis data, teknik komunikasi hasil, teknik pengembangan model, dan yang terakhir adalah teknik pemanfaatan model. Selanjutnya untuk perkembangan AI di Indonesia akan saya serahkan kembali kepada Naila Nahwa Hendri. Baik, izin masuk. Berkembangnya AI di Indonesia, salah satunya dalam bidang kesehatan yaitu Halodoc. Aplikasi layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi AI untuk memberikan konsultasi medis secara online. Dengan menggunakan AI, Halodoc dapat mengelola jadwal dokter, memberikan rekomendasi kesehatan berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pengguna, dan memastikan pelayanan yang cepat dan efisien. Hal ini sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah yang kurang terjangkau. Millennium Development Goals. Ada 4 indikator dalam Millennium Development Goals. Yang pertama ada Performance Measure, indikator kuantitatif kemajuan yang dicapai dalam mencapai target MDGs. Yang kedua ada Environment, target dan faktor-faktor yang dicapai oleh MDGs seperti faktor sosial, politik, dan lingkungan. Actuators, yaitu intervensi atau program yang dirancang untuk mencapai target, meliputi program ataupun kebijakan. Dan yang terakhir ada Sensors, mekanisme untuk memantau dan mengumpulkan data tentang kemajuan MDGs. Selanjutnya, salah satu solusi yang dihadapi dalam Millennium Development Goals yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Masalah ini yaitu saat ini gizi dan nutrisi anak Indonesia berada di bawah angka rata-rata. Hal ini dikarenakan gizi dan nutrisi mereka tidak cukup terpenuhi oleh makanan yang sehat. Terlebih, banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan juga sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Dalam menangani hal ini, kami telah membuat agen cerdas dengan 4 indikator di atas. Yang pertama ada performance measure.
mengidentifikasi individu dan komunitas yang paling rentan terhadap kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Kedua, membantu dalam pengembangan program dan kebijakan yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan. Pada environment, yang pertama ada akses ke data yang relevan dengan kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga penelitian. Yang kedua, ada infrastruktur yang memadai untuk beroperasi, seperti akses ke internet dan juga daya komputasi. Selanjutnya, pada indikator actuators, yang pertama ada mengirimkan pesan kepada individu dan komunitas untuk memberikan informasi tentang program dan layanan yang tersedia. Yang kedua, menghubungkan individu dengan layanan yang dibutuhkan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan juga pelatihan kerja. Dan yang terakhir, sensors yang pertama yaitu mengumpulkan data demografi seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, mengumpulkan data sosial ekonomi seperti pendapatan, pengeluaran, dan juga akses ke layanan dasar. Dan yang terakhir, mengumpulkan data perilaku seperti pola konsumsi, makanan, dan akses ke informasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.